Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pemasangan bondek dan juga wear mesh pada sebuah dak atap yang nantinya difungsikan sebagai rooftop. Bisa untuk kegiatan di atas. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses pemasangan bondek dan juga wear mesh-nya. Berapa ukuran bondek yang dipakai, berapa ukuran wear mesh yang dipakai, dan lain sebagainya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai konstruksi baja pada bangunan ini. Jadi bangunan ini bagian bawah ini ada hall, ruang pertemuan, dengan bentang yakni 20 meter los tanpa ada kolom di bawahnya, di area tengah. Jadi kolom cuma di tepi kanan dan kiri. Dengan bentang 20 meter kita gunakan balok menggunakan konstruksi baja. Jadi di bawah dipakai untuk ruangan hall, di atas rencananya dipakai untuk rooftop. Jadi bisa dibuat kegiatan di area atas. Memang penuh tantangan untuk membuat konstruksi ini. Jadi nanti untuk bondeknya ini berada di atas konstruksi baja seperti ini. Untuk lebih detail mengenai konstruksi baja ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Dan ini bisa teman-teman saksikan, sebagian bondek sudah terpasang, yang area tengah ini. Ini bondeknya berhenti di balok yang mengarah depan belakang. Baloknya kita gunakan balok WF juga. Dan ini ada perkuatan perancah menggunakan casting kayu. Jadi ini pakai WF 250 dari depan ke belakang. Ini juga sama, WF 250 dari depan ke belakang. Itu juga sama, WF 250. Jarak antar WF ini, dari WF ini ke sini, ini 2 meteran. Ini ke sini juga 2 meter terhadap WF ini. Ini jaraknya 2 meter. Lalu ini kita beri pembagi perkuatan bekasting saat pengecoran biar bondek tidak melendut atau jebol. Dan ini bondeknya ini panjangnya kurang lebih 4 meter. Tadi WF depan belakang, ini WF 250. Ini jaraknya per 2 meteran, jadi bondeknya berhenti di atas WF, sambungannya di sana. Antar bondek ini turun atau sambungannya di atas WF 250. Jadi untuk potongan bondeknya kurang lebih 4 meteran. Bisa teman-teman saksikan, ini dia model gelombang bondeknya seperti ini. Dia berhenti atau sambungan antar bondek yang lainnya di atas balok WF 250. Dan ini dia material yang kita pakai, bondek dan juga wear mesh-nya. Untuk bondeknya seperti ini gelombangnya. Ini panjangnya 4 meter, lebar efektif yakni 1 meter. Dan ini dia untuk wear mesh-nya, ini kita gunakan wear mesh M8. Satu lembar ini ukurannya yakni 2,1 meter dikali 5,4 meter. Untuk bondeknya ini gelombangnya seperti ini. Ini bondek kita gunakan X Kencana. Kita tahu sendiri produk Kencana sangat bagus di pasaran. Agak mahal harganya, tapi memang produknya ini kualitasnya bagus.
Kalau orang Jawa bilang rego nggawa rupa. Untuk ketebalan yang kita pakai, bondeknya ini 1 mili, bisa teman-teman dengar. Seperti ini berarti cukup tebal untuk bondeknya, kalau suaranya seperti itu. Dan ini dia posisi sambungan antar bondek. Ini ada overlapnya teman-teman ya. Overlapnya kurang lebih 5 cm. Ini kita jos, kita las pada balok WFD yang ada di bawah. Nantinya juga kita beri konektor di area lekukan yang bagian bawah. Ini dia klipnya, sambungan antar bondek yang satu dengan yang lain. Jadi klipnya cukup bagus. Dari suara ketukan ini bisa kita lihat kualitasnya dan ketebalannya cukup bagus. Nantinya overlap ini kita beri konektor. Konektornya itu seperti ini. Ini konektor kita buat dari besi 10 mili. Nanti kita las seperti ini. Ini konektor juga berfungsi sebagai leveling wire mesh. Jadi kita pasang pada gelombang yang bagian bawah. Dan ini nanti masih proses, ada balok baja ke arah belakang juga. Jadi yang bisa kita pasang, kita pasang. Ini jarak antar kolom ini 4 meteran, kolom struktur. Jadi jarak balok Cremona ini 4 meteran. Dan ini juga sama 4 meteran. Ini ke belakang ini 4 meter. Ada WF250 nanti ini juga ke sana, ketemu balok beton. Dan juga ada yang ketemu kolom. Yang samping nanti ada balok beton. Di sisi tepi pakai balok beton. Ini dia. Bondeknya pakai produk Kencana, ketebalan 1 mili. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pemasangan bondek dengan ketebalan 1 mili. Ini progresnya dapat kurang lebih 90% dari keseluruhan dak atap rooftop. Jadi rooftop ini di atas bisa difungsikan, di bawah juga bisa difungsikan. Karena yang di bawah ini fungsinya hall, tidak ada kolom di tengah, hanya kolom ada di tepi. Ini tadi rooftop dengan ukuran ini 20 meter. Kesininya 22 meter. Ini di bawah ini ada balok Cremona bentang 20 meter. Yang ini juga ada balok Cremona bentang 20 meter, ini juga. Ini juga ada. Lalu ada balok anak WF250 ini. Dari bagian belakang sana sampai ke depan. Sisi sini juga ada. Sebelah sini ada. Jadi jarak WF250 balok anak ini yakni 2 meteran dari depan ke belakang. Dan ini balok betonnya sudah terpasang semua untuk backcasting dan pembesian, baik sisi samping, sisi kiri, dan sisi kanan. Dan itu proses pengelasan join antara bondek terhadap besi balok beton. Itu hanya kita las bondek tersebut pada bagel balok beton. Karena sisi tepi ini kita menggunakan balok beton. Jadi semuanya di join kita las pada besi bagel. Dan ini di tiap pertemuan balok WF250 ini juga kita las seperti ini untuk dudukan tempat ini, konektor ini.
Jadi jarak antar konektor ini per 2 meteran, atau konektor ini berdiri di atas balok WF250. Itu proses pemasangan bondek dengan ketebalan 1 mili. Sisi kiri ketemu balok beton, sisi kanan ketemu balok WF250. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini, konektor ini berdiri di atas balok WF250, di mana jarak antar balok ini 2 meteran. Ini dia konektornya. Ini juga sebagai dudukan besi Wermes. Ini dia. Konektor ini juga sudah kita level, jadi posisi Wermes nanti rata semua. Dan seperti ini join pertemuan bondek dengan balok beton. Jadi bondeknya ini kita las pada bekel seperti ini. Jadi bondeknya duduk di atas selimut beton setebal 3 cm. Lalu ini kita join, kita las bondek terhadap bekel. Dan itu dia konektornya. Jadi konektor ini kita pasang di gelombang bagian bawah. Tiap gelombang yang bagian bawah kita pasang konektor. Seperti ini kita buat dari besi 10 mili. Tinggi konektor kurang lebih 12 cm. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Wermes M8 sudah terpasang semua pada atap rooftop tersebut. Dan mohon maaf, belum sempat dokumentasi untuk video proses pemasangan Wermes, karena masih ada kesibukan di tempat lain. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai dak atau lantai beton menggunakan bondek. Mulai dari berapa ketebalan bondek yang dipakai, Wermes yang dipakai ukurannya berapa, dan juga Wermesnya apakah 1 lapis atau 2 lapis. Kalau menurut saya, untuk ketebalan bondek ini minimal 0,75. Sedangkan untuk Wermes itu minimal pakai M8. Cukup 1 lapis apabila teman-teman menggunakan dak menggunakan bondek, karena bondek ini berfungsi sebagai backcasting dan juga pengganti dari besi lapis bawah. Jadi Wermesnya cukup 1 lapis. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan dak konvensional pakai triplek, terus tulangannya pakai Wermes, saran saya menggunakan Wermes 2 lapis. Dan apabila lantai beton tersebut area basah seperti kamar mandi, sebaiknya hindari menggunakan dak bondek. Ini lantai rooftop dengan lebar 20 meter dari sana sampai ke sana. 20 meter. Dan ujung sana sampai sini ini 22 meter. Untuk ketebalan cor ini nantinya yakni 15 cm. Ini di bawah ini ada balok Cremona bentang 20 meter. Karena di bawah ada hole yang bisa dipakai, masih difungsikan. Yang atas untuk rooftop. Ini dia konektor sebagai tumpuan Wermes. Ini jarak antar konektor kanan kiri ini 2 meter karena konektornya berdiri di atas balok WF250. Ini 2 meter. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini dia konektor, tingginya kurang lebih 12 cm.
dipasang tiap lekukan bondek yang bagian bawah. Dan ini wear mesh-nya berada di atas konektor. Ini kita las seperti ini. Ini juga konektor kita las ketemu WF250. Seperti ini kita las konektor terhadap wear mesh. Untuk wear mesh ini overlapnya kurang lebih minimal 1 lubang, yakni 15 cm. Karena jarak antar konektor kanan kiri ini 2 meter, maka di bagian tengah wear mesh ini kita beri korset seperti ini agar wear mesh ini tidak turun saat diinjak. Ini untuk korsetnya kita pakai besi 10 mili. Tujuannya yakni agar wear mesh ini saat kita lakukan proses pengecoran ini wear mesh-nya tidak turun nempel pada bondek. Makanya perlu kita kasih korset. Yang penting saat diinjak dia tidak turun. Tetap stabil posisi sesuai rencana. Dan ini ada tarikan benang sebagai leveling top cor. Ini dari sini sampai arah ke belakang. Bagian sana, bagian belakang. Ini nanti tebal cornya rata-rata yakni 15 cm. Kalau dibuat rata-rata. Ini benangnya sebagai acuan top dari cor dak beton nantinya. Kalau kita ukur ini di lengkungan bagian bawah ini yakni 18 cm. Bagian bawah 18 cm terhadap benang. Sedangkan lekukan bagian atas ini 13 cm. Jadi kalau di rata-rata ini tebal daknya yakni 15 cm. Dan posisi wear mesh ini 7 cm di bondek bagian atas, lekungan atas. Bagian bawah kurang lebih 12 cm. Dan ini join pertemuan bondek dan wear mesh yang ketemu balok beton. Ini tadi bondeknya ini kita las pada bagel balok beton. Jadi bondeknya ini duduk di selimut beton kurang lebih 3 cm. Ini semua kita las bondek pada bagel. Lalu untuk wear mesh-nya ini penempatan wear mesh terhadap balok beton. Ini bisa teman-teman saksikan wear mesh-nya ini duduk di atas balok beton, besi balok beton seperti ini. Dan ini wear mesh-nya perkuatannya juga kita las seperti ini terhadap besi balok beton. Di kekuatannya sudah sangat kuat terikat dengan join las. Dan ini balok beton sudah terpasang untuk backcasting dan pembesian baik di sisi kanan, sisi belakang, dan juga sisi kiri. Bondek sudah terpasang sempurna, wear mesh juga sudah terpasang sempurna. Sudah kita checklist pembesian dan kebersihan sudah oke. Setelah ini kita lanjut proses pengecoran dak atap rooftop ini. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Proses pengecoran sedang berjalan. Pengecoran di area belakang terlebih dahulu. Pengecoran ini menggunakan mutu beton yakni K300 NFA non-fly ash. Kita gunakan concrete pump yang long boom. Demikian proses pembuatan dak atap rooftop menggunakan bondek. Bondek kita gunakan ukuran 1 mili dan juga wear mesh 1 lapis pakai wear mesh M8.
dak rooftop dengan ukuran 20 meter dikali 22 meter. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.